Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Asri Cahya Wulandari. Saya mahasiswa dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kalimat efektif. Video kali ini saya buat untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen saya. Kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pemikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pemikiran pembicara atau penulis. Kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembaca atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Kalimat efektif sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, dan ejaan yang diberlakukan adalah ejaan yang disempurnakan atau yang biasa kita sebut EYD. Yang ketiga yaitu menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Jadi, kalimat efektif itu sendiri harus logis serta sistematis dalam penggunaannya. Menggunakan sejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Melakukan penekanan ide pokok. Dan yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata-kata. Jadi, kalimat efektif itu harus hemat penggunaan kata-katanya atau tidak bertele-tele, seperti itu. Yang kedelapan yaitu menggunakan variasi struktur kalimat. Jadi, jika kita membuat kalimat efektif, kalimat yang digunakan itu tidak harus monoton satu kalimat saja, bisa menggunakan berbagai macam variasi kalimat. Kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Kalimat efektif memiliki syarat-syarat. Yang pertama yaitu logis. Yang kedua, kerapatan. Predikat kalimat menunjukkan struktur rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja, maka yang digunakan harus kata kerja semuanya. Jika kata benda, maka yang digunakan harus kata benda semuanya. Yang ketiga yaitu ketegasan. Yang keempat, kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasinya. Yang kelima yaitu ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pemilihan kata harus tepat. Yang keenam yaitu kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsiran ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang diberlakukan. Yang ketujuh yaitu kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Yang kedelapan yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel, agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Kesejajaran dalam kalimat diperlukan, sangat-sangat diperlukan. Yang terakhir yaitu keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasanya. Kalimat efektif dan penerapan EYD. Sebenarnya, apa sih itu EYD? EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, keilmuan, dan lain sebagainya.
Kalimat dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilahan dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya tetap sama. Dalam membangun kalimat efektif, harus digunakan kata yang tepat. Kalimat efektif dan kesepadanan setara kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, objek, predikat, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dengan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau satu kesatuan pemikiran. Jadi, setiap kalimat itu harus memiliki satu ide pokok dan itu tidak menimbulkan tafsiran lainnya. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan syariat. Frasa disejajarkan dengan frasa. Demikian juga dengan kata benda disejajarkan dengan kata benda. Kata kerja juga disusunkan dengan kata benda. Variasi panjang pendek kalimat. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau kalimat yang efektif. Kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Dalam suatu tulisan, keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. Jadi, dalam penulisan kalimat efektif, kita juga dapat menggabungkan antara dua jenis kalimat tersebut, kalimat panjang dan kalimat pendek, agar tulisan kita atau karya kita itu tidak jenuh pembacanya untuk membaca tulisan kita. Yang selanjutnya yaitu pemilihan jenis kalimat. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Jadi, jika kita menulis sebuah karangan atau karya tulis, maka variasi kalimat itu boleh beragam agar tidak monoton dengan satu kalimat saja dan tulisan kita itu berkesan hidup. Ada 3 macam jenis kalimat, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Dengan variasi kalimat berita itu tadi akan menyegarkan tulisan kita supaya pembacanya tidak bosan. Yang selanjutnya yaitu pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan. Umumnya, predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak berawalan. Kata itu disebut kata-kata yang aus. Kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan dilakukan oleh predikatnya. Karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat efektif untuk lebih menjelaskan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Kalimat efektif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dalam imbuhan ter. Terima kasih teman-teman, kiranya hanya itu video yang dapat saya sampaikan dan materi yang dapat saya sampaikan. Di sini terdapat banyak sekali kesalahan karena saya juga masih belajar, kiranya mohon dimaklumi dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.